Yang tadinya bapak tuh kan petani di sana bang. Mm-mm. Pindah ke Bandung kan jadi pedagang. Dagang tuh bapak sepi terus. Jadi jarang ada untung. Jadi mama juga harus seenggaknya mencari tambahan lah. Mama suka jadi kayak ART gitu. Di Bandung tuh mama sifat jadi berubah. Mungkin mama marah karena merasa bapak saya kurang menafkahi mungkin. Duh, saya kalau ngomongin ayah saya Gak apa-apa Bang Ren. Nah di jam 9 malam ada polisi datang ke rumah. Hah? Saya ke bawah bang, itu sambil pusing juga saya. Ke bawah saya. Polisi itu ngeliatin foto KTP ayah saya bang, waktu itu. Kata polisi, betul ini Bapak Mumu tinggal di sini? Ya betul Pak, kata saya. Jadi kita dapat kabar dari Radio Jakarta, Bapak Mumu yang sesuai KTP sudah meninggal. Jam 2 subuh saya kan gak bisa tidur bang. Saya terus aja bayangin ayah saya. Saya ngerasa bener-bener kalut, bersalah gitu. Saya ke warnet waktu itu bang. Saya gak tahu mikir gimana ya bang saya. Gak tahu dapat bisikan apa atau gimana. Di warnet itu saya nyoba nyari bagaimana cara bisa memanggil arwah. Hah? Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Jadi hari ini kita kedatangan Bang Roni, yang dimana sebelumnya banyak teman-teman yang meminta untuk Bang Roni menceritakan kembali atau part 2-nya tentang rumah sakit yang ada di Bandung. Tetapi guys, sayang sekali karena Bang Roni tidak menceritakan part 2 dari rumah sakit itu, melainkan akan menceritakan salah satu kisahnya yang paling epik, yang dimana Bang Roni pernah melakukan ritual untuk memanggil arwah dari mendiang ayahnya guys. Gila gitu. Yaudah, kita langsung sapa aja Bang Roni ya. Bang Roni, apa kabar? Ya baik bang. Baik ya Bang ya. Baik. Oke. Bang Roni, ini gua nggak habis pikir sebenarnya ya. Kok bisa Bang Roni sampai nekat untuk memanggil arwah almarhum ayahnya Bang Roni sendiri? Ya karena pikiran saya kalut bang. Saya nggak bisa berpikir logis gitu. Jadi saya ingin bertemu ayah saya untuk terakhir kali buat minta maaf. Itu berhasil gak Bang ritualnya? Nanti saya ceritain bang. Oke. Tapi sebelum kita lanjut Bang, ini kan cerita ini ya, berkaitan sama keluarga dari Bang Roni. Iya betul. Kira-kira gimana dari Bang Roni sendiri? Apakah sudah siap atau gimana? Ya saya sudah siap bang. Udah izin juga sama keluarga. Sudah izin juga. Ya. Dan semoga kisah saya ini ada hikmahnya untuk yang nonton gitu. Iya. Itu yang paling utama ya. Ya. Oke. Ya udah guys, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Bang Roni, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys ya. Yaudah, buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Roni, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Saya itu di keluarga tuh 4 bersaudara gitu bang. Saya lahir di Bandung. Saya anak pertama dari keluarga saya. Ayah saya itu sama ibu saya sifatnya itu humoris. Mereka itu sering bercanda gitu. Jadi kita harmonis aja gitu keluarganya.
Duh, saya kalau ngomongin ayah saya Nggak apa-apa. bingung bang. Nggak apa-apa Bang Roni. Ya saya tinggal di Bandung tuh sampai umur 15 tahun. Saya pindah ke Tasik karena saya sekolah SMA, adik saya SMP waktu itu. Karena biaya di Bandung tuh mahal, sekolah SMA di Bandung tuh. Jadi kita pindah ke Tasik. Waktu itu saya dilarang gitu bang, sekolah SMA itu sama kakak-kakak ayah saya karena biaya. Cuman ayah saya mau anaknya itu lulus SMA, nggak peduli katanya mau habis berapa, mau dibilang apa, yang penting anaknya harus berpendidikan, yang penting itu. Tahun 2006 di keluarga ayah saya itu ada saya sama bapak saya, adik saya, mama saya, sama nenek. Nenek saya itu sakit stroke bang. Jadi dia gak bisa berdiri, gak bisa ke toilet. Jadi BAB juga sama ibu saya. Oh, nenek sama sakit. Ayah saya. Iya, sama ayah saya. Nenek itu ibu ayah saya. 2006 nenek saya meninggal. Awalnya baik-baik aja gitu. Keluarga pada datang, semua adik-adik bapak, kakak-kakak bapak datang. Tapi 2007 mereka akhirnya menuntut harta warisan rumah yang ditinggal oleh kita. Mereka tuh ya pokoknya mau punya bagian lah. Mau tidak mau ya dijual. Setelah saya lulus sekolah SMA, langsung ke Bandung lagi, ke rumah mama. Oh, pindah? Iya, Karena pindah rumah lagi. itu dijual? Dijual. Nah, yang tadinya bapak tuh kan petani di sana bang. Pindah ke Bandung kan jadi pedagang. Dari petani ke pedagang kan mungkin harus ada waktu dulu lah gitulah. Dagang tuh bapak sepi terus. Jadi jarang ada untung. Jadi biaya adik-adik saya sekolah susah. Karena sekolah di Bandung tuh lumayan biayanya. Mahal ya? Iya, mahal. Dari beli buku gitu terus bulanannya. Jadi mama juga harus seenggaknya mencari tambahan lah. Mama suka jadi kayak ART gitu. Ngebantu kayak cuci, terus setrika. Di Bandung tuh mama sifat jadi berubah. Mungkin mama marah karena merasa ya bapak saya kurang menafkahi mungkin. Pokoknya selama 3 tahun itu dari 2007 sampai 2010 perubahan mama tuh beda banget ke bapak. Yang tadinya mereka sering bercanda, sering makan bareng. Dari situ tuh jarang gitu, kayak menghindar. Ya saya sebagai anak tadinya ya nggak bisa ikut campur. Karena melihat mereka ya saya juga paham lah soal nafkah gitu. 2011 akhirnya mama nekat pergi keluar kota. Saya ya sebagai kakak pertama waktu itu belum kerja bang. Saya masih nganggur karena susah nyari kerja di Bandung. Kalau tidak ada koneksi. Pas mama berangkat ke keluar kota, bapak tuh yang tadinya humoris, dia tuh jadi emosional gitu. Yang tadinya sering ketawa, jadi sering marah. Dulu saya dari kecil belum pernah saya namanya dipukul gitu sama orang tua. Nah di hari itu saya ditampar sama ayah saya. Mungkin karena marah saya nganggur terus. Mungkin bapak juga emosi karena ditinggal sama ibu ya. Cuman saya karena saya sayang banget sama ayah saya nggak bisa marah bang. Saya juga melihat adik-adik saya ya, saya merasa bersalahnya sebagai kakak nggak bisa ngebiayain mereka sampai ibu saya harus keluar kota.
2012 ya saya mau tidak mau ke Jakarta lah. Saya nyari pekerjaan di luar kota. Saya berpikirnya kalau di Bandung terus saya susah. Alhamdulillahnya 2 hari saya di Jakarta, saya ditawarin kerja sama si ibu sapu tuh. Mau gak katanya kerja di bagian sapu. Alhamdulillah waktu itu saya langsung kerja gitu. Saya bagian penarik sampah di pinggir jalan. Daerah mana tuh Mas? Saya di Jakarta Pusat Bang. Jakarta Pusat. Ya, 2 bulan saya kerja di Jakarta. Saya pulanglah ke Bandung karena saya khawatir adik saya, khawatir ayah saya. Karena zaman itu saya nggak punya handphone. Jadi susahlah kita komunikasi. Pulanglah saya ke Bandung. Saya melihat ayah saya, dia jadi sering sendiri murung gitu Bang. Yang tadinya tidak perokok, dia jadi perokok berat. Terus pas saya pulang tuh dia langsung seneng. Gimana katanya kerja? Alhamdulillah. Di Jakarta tuh mudah kata saya dapat kerjaan. Nah pas malam saya ngobrol lah sama beliau, sama ayah saya. Pak, daripada di sini terus, Bapak banyak pikiran, ikut yuk ke Jakarta. Walaupun ya di mata orang kerjaannya itu hina gitu Bang. Ya ada kayak kerjaan yang hina. Kayak narik sampah gitu. Nah ayah saya seneng itu Bang. Saya kaget di situ. Ayah saya 3 tahun 4 tahun itu saya nggak pernah lihat ayah senyum lagi. Di situ saya lihat ayah senyum lagi. Saya seneng. Ke Jakarta lah, alhamdulillahnya bos yang di Jakarta baik. Bos ini ayah saya mau ikut kerja, boleh katanya. Karena ayah kamu udah tua, jangan bagian penarik sampah karena nggak kuat. Jadi ini aja katanya jadi sapu jalan, mau. Walaupun gaji tidak seberapa, tapi seenggaknya mungkin beliau ngerasa bisa menjadi ayah lagi. Ya, waktu itu saya kerja dari jam 2 subuh sampai jam 11. Kalau ayah saya tuh dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Jadi kita jarang komunikasi. Walaupun satu kerjaan. Iya, walaupun satu kerjaan. Karena pas ayah saya pulang, saya berangkat. Ya seperti itulah Bang, jadi jarang ketemu. Tinggal bareng sama ayah pada saat Tinggal itu? bareng di mes. Oh di mes. Di mes, ada mes. Ya? Iya. Kalau saya kan ke mes itu naik mobil sampah, jadi saya nggak terlalu lelah lah. Berangkat dianterin, pulang dianterin. Kalau ayah saya tuh harus jalan jauh Bang, jaraknya setengah jam lebih. Jadi mungkin beliau tadinya mau ngontrak, cuman waktu itu saya tahan dulu Pak, baru kerja sebulan nanti dululah kata saya, biar bisa dapat uang banyak dulu buat adik sekolah. Nah pas 2 bulan bapak saya kerja Bang, ada kabar dari Bandung tuh ibu saya pulang. Pulang nih? Iya pulang dari luar kota. Bapak saya seneng, ya namanya ketemu istrinya lagi seneng lah. Agak lama itu Bang pulang itu, waktu itu sampai seminggu saya itu. Oh nggak masuk kerja dong ya? Iya, datang lagi dia bapak itu ke Jakarta lagi. Cuman dari situ sifatnya jadi makin berubah Bang, makin sering marah-marah. Dia bercerita katanya pulang ketemu sama ibu saya tuh kayak nggak dianggap gitu. Kayak ya mungkin karena ibu saya penghasilannya lebih besar, bapak saya kecil mungkin gitu. Cuman saya kan nggak terlalu nanya dalam lah. Soalnya kan lihat dari dia cerita juga udah tahu lah saya tujuannya kemana. Pada saat ibu pulang, Bang Roni nggak ikut ke Bandung? Saya nggak pulang ke Bandung karena kalau pulang ya saya nggak digaji. Oh iya. Iya. Jadi saya ya kerja terus tiap hari. Berarti nggak ketemu ibu tuh ya? Nggak. Oke. Jalan 5 bulan ayah saya kerja karena mungkin capek Bang, bolak-balik harus bawa sapu, harus bawa pengki, harus bawa karung gitulah banyak. Dia akhirnya memutuskan buat ngontrak.
di dekat pekerjaannya. Udah saya larang itu juga. Cuman ya saya juga nggak bisa ngelarang karena ya, uang ayah saya. Kita jarang ketemu karena ya bapak saya ya sudah dikontrakan, saya di mes. Perasaannya gimana ketika bapak udah nggak di mes lagi? Ya saya kehilangan bang. Yang tadinya saya mau terus ngehibur ayah saya nih biar nggak sedih. Soalnya kan dia mikirin yang di rumah terus. Gimana nih adik-adik, gimana nih ini. Dia bang yang bikin saya sedih. Dia tuh kalau makan sehari bang, kalau makan itu sekali kalau makan. Saya juga udah ngomong, Pak, kata saya kalau makan makan aja 2 kali 3 kali, kan bapak harus ada tenaga, nanti nunggu yang ngasih. Kenapa sih Pak kalau makan harus sekali? Ya ini kan buat adik-adik kamu. Nah, pas bulan Februari saya ada kabar dari atasan saya, Ron, bapak kamu 5 hari udah nggak kerja, pulang atau gimana? Nah di situ kan saya kaget. Padahal kan bapak saya nggak pulang. Saya tanyalah ke teman-temannya, bapak saya kemana ya nggak kerja? Ternyata bapak saya sakit bang. Saya datanglah ke kontrakannya waktu itu. Dia ngelihat beliau lagi ngeringkuk aja. Kasihan lah, Pak, ayo berobat. Takut mahal katanya kalau di Jakarta. Udah nggak apa-apa. Kebetulan saya ada uang waktu itu. Ini cukup beli susu beruang juga sembuh. Udahlah kata saya nggak bisa maksa. Nah dari hari itu bang, saya tinggal sama bapak saya. Di kontrakan bapak? Iya, karena saya ngerasanya gimana ya, khawatir lah. Makan aja kan sehari sekali, udah saya suruh 2 kali 3 kali juga susah. Nah di situ saya ya kalau bapak saya nggak beli makan, saya beliin. Yang penting biar beliau sehat lagi. Walaupun saya jarak jauh bang itu kerja, jadi mau tidak mau ya nggak apa-apa lah. Jadi kan saya berangkat jam 2 subuh, saya jalan kaki itu bang jam 2 subuh, nunggu mobil gitu. Nah pas tanggal 13-12 waktu itu, kebetulan saya badan gak enak bang. Dan waktu itu kan gajian, bapak saya juga gajian. Walaupun bapak saya nggak kerja beberapa hari, tapi ada gaji lah sedikitnya. Saya paksa pulang waktu itu. Pak pulang yuk Pak, daripada di sini sakit, kata saya, takutnya kenapa-napa. Terus dia malah marah ke saya bang. Saya waktu hidup tidak diurus, saya kalau nanti urus katanya gitu. Omongannya kasar, Sunda kasar. Ya di situ saya marah sebagai anaknya. Saya angkut bapak saya bang. Saya gendong karena waktu itu berat badan juga kecil bang. Udah parah nih Iya, kondisinya. udah parah. Jadi terkadang bapak saya itu udah buang air juga di situ sambil tidur. Di situ saya udah khawatir. Saya gendong tuh di kontrakan sampai ke tangga. Di tangga tuh dia megang ini balok yang tangga itu, papan itu dia nahan. Bung, gak mau katanya. Saya nggak mau pulang. Ada apa sih Pak? Kenapa nggak mau pulang? Situ dia nggak cerita apa-apa. Nah adalah si Mang Ujang, kata Mang Ujang, udahlah jangan dipaksa kalau nggak mau pulang. Nanti kalau ada apa-apa saya kabarin. Di situ juga saya tetap, walaupun Mang Ujang udah bilang gitu juga, saya waktu itu paksa pulang. Ayo Pak pulang Pak. Kalau misalnya mau berobat atau apa, yuk di sana yuk. Saya biayain. Kalau nggak ada ongkos, saya ongkosin. Kata saya mau pulang. Saya nunggu itu sampai jam 8 malam. Ya udahlah Pak, kalau nggak mau pulang, kalau ada apa-apa bilang ke Mang Ujang, suruh ngehubungin, telepon. Saya kasih nomor telepon kan waktu itu ke Mang Ujang. Pulanglah saya bang karena badan saya nggak enak. Terus karena udah nggak pulang 2 bulan lebih. Nggak pulang ke Bandung? Iya.
Karena kalau pulang ya dipotong, nggak digaji. Iya. Sayang gitu. Sendiri nih pulang Pulang sendiri saya. tanpa bapak. Iya, pulanglah saya jam 9 malam itu. Nyampe rumah juga saya langsung bener sakit itu bang. Di hari Kamis itu saya sakit. Pokoknya saya nggak bisa gerak dari tempat tidur. Karena badan diporsir kerja itu. Nggak berhenti-berhenti. Yang namanya kerja keluar malam. Sampai siang, tidur paling 3 jam, 4 jam. Kerja lagi. Nah di hari Jumat itu bang, saya udah perasaan gak enak. Kenapa gak enak? Ada burung gitu. Di atas genteng rumah tuh bunyi terus. Kayak burung cungcuing gitu. Oke. Yang suka ngasih kabar buruk. Saya telepon lah sama Ujang waktu itu. Gak aktif. Saya WA lah yang telepon lah waktu itu, bukan WA zaman itu. Telepon yang tukang sapu di sana. Tolong liatin ayah saya, kata saya. Emang udah gak kerja katanya. Ayah saya itu jadi selama pas udah gajian juga udah gak dibolehin kerja sama bos. Karena dikit-dikit duduk katanya, dikit-dikit duduk terus muntah. Tapi tetap digaji bagusnya itu bos saya itu. Hari Jumat itu saya mau berangkat cuman gak jadi karena saya harus ke puskesmas berobat. Suruh istirahat dulu. Ya saya udahlah. Semoga gak ada kejadian apa-apalah hari Jumat itu. Jadi hari Sabtu tuh ada kejadian bang. Saya lagi gini bang, tangan juga saya ngebeku gini. Jadi saking merinding gitu. Saya lagi tidur aja gini. Ayah saya itu ada bang. Saya nggak tahu itu halusinasi, nggak tahu mimpi, tapi itu jelas. Kan rumah saya itu, rumah nenek saya itu 2 tingkat. Ayah saya itu ada bang di atas, ngeliatin saya gini. Dia sambil berdiri, ngeliatin gini. Saya kaget. Saya tanya, Pak, sudah pulang Pak? Kenapa nggak ngabarin dulu? Kenapa mau Ujang nggak telepon dulu? Kalau bapak mau pulang, biar dijemput. Dia diem, dia ngelihat aja gini ke saya. Pak, pas udah ngelihat saya dia balik, muter gini. Kan di rumah saya itu kayu bang, jadi kalau jalan tuh dek kedengar. Itu ayah saya ke bawah tuh cepet, saat gitu. Di situ saya lari kejar. Itu siang waktu itu jam 12-an. Saya kejar ke bawah. Mak, tadi ada bapak pulang. Gak ada, kata nenek saya waktu itu almarhum. Nah di jam 9 malam, gak tahu jam 8 malam, ada polisi datang ke rumah. Hah? Polisi sama dari radio lah. Nenek saya kaget. Roni, ini ada polisi ke rumah. Saya ke bawah bang, itu sambil pusing juga saya ke bawah saya. Ada apa pak? Polisi itu ngeliatin foto KTP ayah saya bang waktu itu. Kata polisi, betul ini bapak Mumu tinggal di sini? Ya betul pak. Oh jadi gini pak ya, bapak ini siapa katanya? Saya anaknya. Ini istrinya, kata saya ini ibunya, mertuanya. Ada apa pak? Saya dari Polres Regol katanya, ini dari Radio Dahlia. Jadi kita dapat kabar dari Radio Jakarta, Bapak Mumu yang sesuai KTP sudah meninggal. Jadi ketemunya tuh udah 2 hari. Berapa? Udah 2 hari. Jadi meninggalnya tuh hari Jumat. Menurut polisi. Jadi sudah tercium bau tidak sedap. Jadi perasaan saya waktu hari Jumat gak enak tuh ternyata itu bang. Polisi itu bilang ya ayah saya udah meninggal tuh hari Jumat. Dia tahu yang ayah saya meninggal tuh katanya tukang sol di situ. Ya itu Mang Ujang itu. Akhirnya dia lapor ke bapak kontrakan, terus lapor ke RT RW dan didobrak lah ternyata ya ayah saya meninggal. Di situ saya nggak bisa nahan emosi saya bang, saya nangis di situ. Saya tidak tahu ya gimana ya, saya marahin ibu saya marahin nenek saya, karena saya ngerasa mereka itu
ke ayah saya itu nggak tahu gimana gitu. Ya, paham. Iya. Di situ saya jam 12, untungnya ditolong sama Abudi almarhum. Kata Abudi, ayo kita ke Jakarta. Kita lihat benar apa enggak bapak kamu meninggal. Saya juga ini terima kasih ke keluarga Abudi, almarhum Abudi. Dia pulang kerja tuh bang, jam 10 malam. Belum istirahat, udah mau nganter kita ke Jakarta. Siapa aja yang ke Jakarta pada saat itu? Abudi, saya, Mama, Binani, sama paman saya itu paman kakak dari ibu saya, Wak Ahmad. Kita pergilah jam 12 itu. Nyampe jam 2 subuh, saya tuh langsung ke kontrakan dulu bang, gak ke rumah sakit. Karena saya gimana ya, ngerasanya tuh gak mungkin gitu. Saya meninggal. Saya hari Kamis masih ngobrol. Nah saya datanglah ke situ, saya ketemulah si bapak kontrakan. Dia lagi ngebersihin kasurnya karena ya kasur bekas orang meninggal gitu, gak bisa dipakai lagi. Saya di situ minta maaf ke si bapak kontrakan. Pak, maaf, ayah saya meninggal kayak gini, kontrakan bapak jadi gini, gak apa-apa katanya. Dari bapak kontrakan nanya ke saya, bener bapak kamu sakit? Iya pak, waktu itu bapak saya sakit, saya paksa pulang juga nggak mau. Oh ya udah kalau gitu, soalnya tadinya kata dari polisi mau diperiksa gitu, divisum, di otopsi. Cuma iya di otopsi, cuman kata saya nggak usah. Di tempat itu bang, bapak saya itu terkenal gitu, terkenalnya ya ramah ke semua orang di situ. Jadi si ibu warteg tahu, orang-orang situ tahu bahwa Pak Mumu ya tinggal di situ, kerja penyapu jalan lah. Ya udah kamu ke RSCM katanya, temuin ayah kamu. Oh iya, berangkatlah. Saya langsung ke RSCM. Waktu di jalan juga bang, saya masih nggak yakin ayah saya meninggal. Masih nggak percaya? Iya, saya masih nggak percaya. Saya pikirnya, mungkin masih dirawat. Nyampe di sana, saya nggak berani ke atas dulu waktu itu, ke tempat pengumpulan mayat, kamar mayat. Kata pihak RSCM, nanti dulu ya Pak katanya. Soalnya di malam itu yang ditemukan mayat tanpa identitas banyak. Pas jam 5 subuh adalah petugasnya. Saya naik ke atas sama ibu saya. Saya beberapa kali tuh bang buka bungkusan, salah terus. Nah pas paling pojok dibuka ya ternyata betul ayah saya. Saya nggak bisa nangis lagi tuh. Saya udah ngerasa gimana ya, hampa gitu bang. Udah nggak jelas pokoknya perasaan itu. Di situ ibu saya nangis, saya nenangin ibu saya. Yang namanya udah meninggal kan, ya udahlah, nggak bisa diulang lagi kata saya. Terima kasih juga untuk bos saya waktu itu ngasih ongkos buat pengantaran jenazah ke Bandung, pakai ambulan itu bayar. Saat itu dipulangin juga? Iya, jam 6 langsung pulang. Nyampe di Bandung itu agak siang bang, jam 11, jam 10, jam 11 nyampe. Ada dari pihak penyapu jalanan juga, komunitas gitu, ada yang datang juga naik motor. Saya makasih juga ya, mereka nyumbang gitulah karena pedulilah sama ayah saya. Jam 4 jenazah dimakamkan waktu itu di Bandung. Saya waktu di mobil ambulan juga nganter ayah saya ke makam ya, saya nangis terus bang situ, karena saya merasa gimana ya, sebagai anak pertama merasa bersalah gitu bang. Coba hari Kamis saya ajak itu, saya gendong aja, saya paksa pulang. Pakai apa gitu caranya, travel atau apa. Ya takdir bolehlah meninggal, tapi seenggaknya meninggal ada keluarga gitu bang. Pas nganterin ke liang lahat itu, saya ke bawah langsung. Jadi gak ada yang nyuruh juga, saya langsung ke bawah. Saya ngambil almarhum gitu. Karena saya mau, ya seenggaknya mau berbakti lah untuk terakhir kali. Saya pas di bawah tuh nangis terus. Saya dimarahin sama ustadz itu, katanya, kamu jangan nangis terus, nanti bapak kamu berat meninggalnya. Cuman saya
pas disuruh naik juga susah bang waktu itu. Cuman karena dipaksa terus, karena saya takut almarhum berat atau gimana, ya saya terpaksa naiklah ke atas. Setelah saya naik dari liang lahat, digantilah sama ustadz di situ, diajanin, ya sampai kita lempar tanah pertama lah waktu itu. Kata ustadznya ya lempar tanah pertama, terus sampai beres gitu. Saya lihat adik saya terus nangis karena ya ayah saya itu paling sayang tuh adik-adik saya bang, apalagi adik yang perempuan. Situ saya pokoknya saya ngerasa bersalah itu sebagai kakak pertama mereka, sebagai anak pertama dari ayah saya. Mereka pulang duluan, waktu saya pulang terakhir waktu itu bang, karena saya kayak mimpi gitu bang. Saya pengennya tuh bangun gitu dari mimpi itu. Saya ada lagi, biasa lagi, cuma ya gak bisa. Udah terjadi gitu. Ya di malam itu langsung dilakukan tahlil, berdoa gitu. Saya nggak tahlil pertama itu. Enggak saya. Kenapa? Saya diam di atas bang, karena nangis terus saya. Gak kuat saya. Di hari itu saya nggak percaya saya meninggal. Padahal kan tahu gitu. Waktu siang juga kan nguburin saya gitu. Paham. Saya di atas terus. Keluarga juga marah ke saya. Itu orang tua kamu katanya, yang lain tahlil, kamu diam aja di atas terus. Yang udah mau udah, gak gubris sama saya, diam aja saya. Jam 2 subuh saya kan gak bisa tidur bang. Saya terus aja bayangin ayah saya. Saya ngerasa bener-bener kalut, bersalah gitu. Saya ke warnet waktu itu bang. Ke warnet? Iya. Oke. Saya gak tahu mikir gimana ya bang, saya gak tahu dapat bisikan apa atau gimana. Di warnet itu saya nyoba nyari bagaimana cara bisa memanggil arwah. Hah? Ya. Oke, dari Waktu warnet. itu saya dari jam 2 subuh sampai jam 4 subuh bang. Cari tahu itu? Iya, 2 jam itu saya nggak berhenti. Anjir. Terus saya dapat kesimpulan ada 7 cara waktu itu. Oke. Yang pertama yang saya sering lihat itu yang selalu berhasil, nyisir rambut katanya. Pada jam 12 malam sambil bilang nama almarhum, nama arwah yang mau dipanggil. Gila, sampai segininya nih aja. Yang kedua pakai bola mata makhluk hidup, bisa sapi, bisa kambing, dioleskan ke mata 3 kali arah jarum jam. Nah yang ketiga pakai mangkuk sama sendok ketok itu. Yang keempatnya ya jelas jelangkung, kelimanya bakar rambut sama pakai menyan gitulah pokoknya 7 cara itu. Pokoknya itu saya nggak tidur. Saya kayak orang bego gitu bang, mau manggil arwah. Ya saya ngerasanya gimana ya, saya merasa bersalah bang. Saya pengen terakhir kali bertemu ayah saya dan minta maaf. Jam 5 subuh tuh saya ke pasar bang. Saya beli alat-alat itu semua. Saya beli batok kelapa buat bikin jelangkung. Saya beli mata kambing tapi nggak ada, akhirnya ada mata sapi. Wah, gila. Saya pokoknya beli alat-alat sampai beli saya menyan. Oh berarti 7 cara itu pengen dilakuin semua? Iya, semua. Wah, gila. Jam 7 saya izin ke ibu saya, "Wah, mau ke Jakarta. Ini bapak kamu kan baru meninggal," katanya. "Harusnya kamu tahlil dulu sampai ke 7. Masa bos kamu gak ngasih izin?" Saya alasannya banyak kerjaan. Udah gak apa-apa lah, gampang kalau tahlil kan ada yang lain. Ada mama, ada yang lain, ada adik-adik saya. Ya udah hati-hati. Karena saya waktu itu gak ada ongkos gitu bang, saya mintalah ke ibu saya. Jam 9 saya pergilah ke Jakarta sambil bawa alat-alat itu. Saya nggak ngasih tahu ke ibu saya
Saya mau manggil arwah, ya kalau ngasih tahu dimarahin lah. Saya nyampe itu jam 1, gak tahu jam 2 waktu itu, saya lupa. Ke kontrakan nih? Enggak, saya ke ini Mes dulu? Enggak, saya ke bapak kontrakan dulu. Oke. Si bapaknya senang bang ketemu saya. Pertama ketemu dulu sama yang komunitas sapu itu. Saya berterima kasih lah. Pak, kata saya, terima kasih sudah pedulilah sama almarhum. Dia marah pertamanya bang, kenapa kamu udah ke Jakarta? Harusnya kamu tuh ikut berdoa dulu buat ayah kamu sampai hari ke-7. Gak apa-apa kata saya, Pak, saya pengen ngelihat tempat ayah saya meninggal, kata saya. Ya udah, kamu hati-hati katanya. Saya izin dulu ke bapak kontrakan, waktu itu kebetulan ada. Terima kasih Pak. Terus saya izin mau tidur ya Pak, kata, 1 malam. Kata si bapak kontrakannya, kamu kalau mau tidur di situ mau berapa tahun pun gratis katanya, asal mau. Wow. Kata si bapaknya. Oh ya udahlah Pak, saya sehari 2 hari lah ikut istirahat, nanti ke depannya gimana nanti Pak. Ya udah pokoknya kamu disambut, ini kuncinya. Di situ saya langsung ketemu Mang Ujang, kebetulan Mang Ujang juga ada. Pertamanya saya nanya ke Mang Ujang, Mang, ketemunya gimana sih Mang? Bapak saya, cuma dia nggak jawab Bang. Nggak dikasih tahu. Enggak katanya, ya ketemu gitu aja lah. Oh ya udah kata saya. Jadi pas saya sampai setelah ngobrol sama Pak kontrakan sama Mang Ujang, saya bukalah pintunya. Di kamar itu Bang, posisinya sudah rapi, sudah dibersihkan oleh bapak kontrakan, kasur nggak ada, karpet nggak ada, jadi tinggal triplek aja gitu, kayu. Jadi kontrakannya itu Bang 2 tingkat, di bawah 3 kamar, di atas 3 kamar. Ayah saya ya di atas, sama Mang Ujang sama yang lain waktu itu. Oh petakan ya? Iya, petakan. Ya? Di situ karena saya lapar, belum makan gitu, saya ke bawah lah, ke warteg dulu beli makan. Nah si ibu wartegnya juga kaget saya datang. Kamu anaknya Pak Mumuh ya, katanya, yang kemarin meninggal. Ya kata saya, Bu, ini bapak kamu beli makan di sini, tapi ini kembaliannya belum diambil. Saya panggil-panggil, jalan aja. Tapi hari Kamis tuh kata si ibu warteg sehat bapak saya Bang. Oh iya. Situ saya makan dulu. Saya makan itu Bang, makan apa yang dipesan ayah saya pas meninggal itu Bang. Pas terakhir kali itu? Iya. Oh apa pesan? Ayah saya itu kata si ibu warteg kesukaannya ayam sayur, tempe orek sama susu beruang. Tiap hari itu beli susu beruang. Saya beli itulah. Saya makan di kamar. Saya makan juga itu Bang. Saya biar nangis Bang. Saya ngebayangin gitu ayah saya di sini meninggal. Ya kontrakannya itu cuman kamar aja, nggak ada apa-apa. Di tempat kecil itu meninggal. Wah di situ saya makan juga sambil nangis. Karena saya mungkin kecapean Bang, belum tidur. Akhirnya saya tertidur gitu. Cuman pas waktu mau tidur, Mang Ujang datang. Ya gimana Mang? Mau nggak tidur di adik saya di kontrakan sebelah? Emang kenapa Mang? Di sini aja nggak apa-apa. Emang ada apa? Nggak ada apa-apa kata Mang Ujang itu. Saya cuman ya mau tidur di adik saya, mau ngajak si A-nya. Cuman di dalam hati saya Bang, saya mikirnya ini kan yang meninggal ayah saya gitu. Jadi saya nggak ngerasa takut. Saya ngiranya itu yang tidur di luar itu Mang Ujang. Ternyata semua satu kontrakan Bang, nggak ada yang tidur di situ. Jam 5 itu mereka pergi semua. Oh setelah Mang Ujang itu ngajak, baru ngeh saya. Bahwa kosong kontrakan. Iya, saya kan ke bawah ke toilet dulu gitu. Semua digembok di luar. Cuman saya ngerasanya ya mungkin mereka takut sama almarhum lah, meninggal nggak wajar. Tapi
itu ayah saya. Iya, iya. Itu tujuan saya. Saya ingin bertemu arwah ayah saya. Gila. Karena kecapean mungkin. Karena belum tidur, ya saya tertidur situ bang. Saya kebangun tuh jam 10 lebih malam. Oke. Saya sambil nyiapin alat-alat, karena kan harus dilakukan jam 12 malam menurut di warnet itu. Oke, Pas jam 12, saya lakuin langsung itu bang. Yang pertama, saya nyisir rambut. Saya sambil bilang nama almarhum, Bapak Mumu. Mumu 3 kali. Gak ada apa-apa bang. Gak, misalnya ada perubahan atau apa, gak ada. Oke. Berarti saya mikirnya bohong. Yang ritual pertama nih. Iya. Nah pas yang kedua, tadinya saya mau pakai jelangkung. Cuman saya mikirnya yang bola mata sapi ini kan udah dari subuh nih. Saya simpen di alkohol, di botol, takutnya rusak gitu. Iya, iya, oke. Jadi saya lakuin pakai bola mata itu dulu. Oke. Saya keluarin bola matanya, saya lap dulu, saya buat kering lah. Langsung saya lakuin. Jadi 3 kali saya dua-duanya gini, si matanya ditempelin, saya merem, tempelin, ikutin arah jam 3 kali. Iya. Ditempel ke mata. Iya, tempel ke mata gini, ke mata saya. Nah di situ suasana langsung hening bang, berubah. Langsung bau di situ. Baunya itu, wah pokoknya saya belum pernah nyium bau itu. Bau banget. Di situ saya cium dulu bola mata itu, takutnya bau dari bola mata. Iya, iya. Bukan, beda. Baunya itu ada di sebelah pojok di kontrakan itu. Bau banget bang. Saya keluar dulu karena gak kuat. Wah saya ngirup di luar. Bau apa ya kata saya. Kayak bau bangkai gitu bang. Saya sambil nutup hidung. Udahlah, saya berpikirnya ya, udah mah manggil arwah ini bohong. Udahlah saya mau tidur di masjid aja karena bau gak kuat bang. Tapi saya penasaran. Jelangkunglah sekali lagi. Saya sambil nutup hidung, saya siapin dulu alat-alat, saya pasang batok kelapa itu agak susah. Pas saya lagi masang batok kelapa itu bang, di kaca tuh ada yang ngetuk. Di kaca kamar itu. Saya berpikirnya bang, itu kan 7-8 meter tingginya. Saya kan di lantai 2. Oh, iya. Kalau misalnya ada yang ngetuk berarti pakai kayu. Kalau enggak dia harus pakai tangga. Kaget waktu itu. Ketuknya itu berirama. Tuk, tuk, tuk 3 kali. Tuk, tuk terus 3 kali. Saya penasaran. Saya sambil nutup hidung gini bang. Saya buka gorden. Di situ saya kaget bang. Saya nge-freeze. Jadi yang saya lihat tuh seperti binatang. Mukanya hitam. Mata di sini di bawah. Ini lidah di sini. Mulut di sini. Keluar lidah panjang. Jadi beda-beda tempat posisinya. Di situ dia sambil gerak-gerak gitu, sambil cekikikan. Di situ saya gak bisa gerak bang. Gini aja melihat makhluk itu. Berarti melayang tuh ya makhluknya? Saya nggak tahu itu melayang enggaknya. Jadi saya fokusnya ke mukanya. Gini dia gerak-gerak di kaca itu sambil agak lama dia langsung teriak. Wah, kencang suaranya. Di situ saya langsung tidak sadar. Saya pingsan di situ. Di pingsan itu saya melihat almarhum ayah saya bang. Saya kan karena kangen gitu. Karena memang tujuan ingin ketemu ayah saya. Lari ke ayah saya. Waktu itu ayah saya badannya itu sehat bang. Gemuk di mimpi itu. Pakai jaket kesukaannya. Saya peluk ayah saya. Pak, maaf pak. Saya nggak nemenin bapak pas ini meninggal. Terus bapak saya cuman bilang gini bang. Balik itu disuruh pulang kalau bahasa Indonesia. Saya nggak tanggepin, saya terus saja meluk sambil nangis di mimpi itu. Cuman lama-lama kenapa ayah saya jadi bau, tercium bau pertama waktu itu yang di kamar itu. Pas saya lihat muka ayah saya berubah jadi
makhluk yang tadi saya lihat di kaca. Saya kaget, terbangunlah di situ saya. Pas saya bangun bang, saya bawa tas, saya mau lari gitu. Saya tendang-tendangin semua. Kayak yang botol buat mata itu saya tendang, jelangkung saya tendang. Saya bawa tas, saya bawa baju, masukin. Pas saya mau lari bang, pintu kan dikunci dari dalam, bukan di luar, di dalam. Itu saya buka kunci, saya tarik nggak bisa si pintu itu. Itu pintu bang, kayu biasa. Jadi kalau saya tendang, hancur itu pintu. Saya tendang, saya teriak-teriak, nggak kebuka. Mau Ujang, tolong. Saya teriak-teriak itu bang. Di situ saya langsung mundur ke belakang, karena saya ngerasa di pintu itu ada hal yang aneh gitu. Saya mundur, duduk, saya bingung gitu, sambil mau nangis. Pintunya kebuka sendiri. Nah di situ saya mikir aneh-aneh. Saya mau lari bang. Pas saya mau lari, ada makhluk itu. Cuman bingungnya saya gitu. Mata itu, si kepala itu ada di bawah. Bayangan kaki di atas. Tapi saya nggak lihat kaki. Kayak baju gitu, pakaian compang-camping gitu di atas. Kepalanya di bawah. Posisinya di mana ini? Di pintu. Jadi pas pintu kebuka, pas saya mau lari, pas saya lihat lagi, udah ada itu makhluk itu. Cuman yang saya bikin takut bang, kepalanya di bawah. Jadi saya disuruh fokus ke kepala itu. Saya nggak tahu gimana caranya makhluk itu. Kepalanya memanjang ke saya bang. Terus ke telinga saya dia berbisik. Katanya mau lihat. Di situ saya langsung pingsan lagi. Karena saya nggak kuat bang. Saya nggak mimpi lagi, nggak apa lagi waktu pingsan itu. Saya terbangun waktu adzan awal. Tahu nggak bang adzan awal? Jam 3:30 gitu, mau jam 4. Di situ saya lari karena saya ngelihat makhluk itu udah nggak ada. Semua benda yang ada di kamar itu saya tendang semua bang. Karena saya panik. Ada yang berubah gak kondisi barang-barang yang udah ditendang? Enggak, hancur-hancuran gitu. Iya. Saya tendang-tendang. Tendangin lagi. Okay. Saya bawa tas gitu. Jadi kan si kontrakannya itu kayu bok-brok. Jadi kalau ada yang jalan kedenger bang, apalagi lari. Pas saya lari, pas di pintunya Mang Ujang ada yang batuk. Saya mikirnya itu Mang Ujang. Mang Ujang, pintunya buka sendiri bang. Iya, Mang Ujang. Pas saya mau masuk, ada yang narik jaket saya di belakang. Balik katanya. Cuman saya nggak saya pengen ke Mang Ujang. Saya takut waktu itu. Pas saya lagi masuk ke dalam, ada bayangan kaki bang, berbulu besar. Kaki sampai ke atas. Itu kan lantai 2. Jadi badannya berarti tinggi. Jadi saya nggak lihat kepalanya. Itu saya lihat kaki sama perut gitu ke atas. Di situ saya terduduk karena takut. Saya sambil agak ngerondang gitu bang, sampai tangga gitu. Saya lari pokoknya. Nah di tangga, jadi kan tangganya gini, terus belok. Jadi ada berhentinya di situ. Di tempat berhenti itu ada kepala bang. Kepala aja nggak ada apa-apanya. Kepala. Dia ngelihat saya gini. Saya bingung waktu itu mau turun ada itu, mau ke atas ada yang berbulu itu. Cuman saya lari sambil merem, sampai mau jatuh gitu. Saya itu bang sampai teriak-teriak, tolong. Karena saya mikirnya kontrakan itu dempetan. Saya bingungnya nggak ada yang ngedenger saya minta tolong. Pintu kan dikunci, si pintu kontrakan itu saya tendang gitu bang. Jadi nggak buka pintu engselnya, saya tendang, hancurin karena panik. Duh gitu, keluar saya bang, lari. Itu lari sambil minta tolong, tapi nggak ada yang dengar. Pas sampai pos kamling, saya kayak terfokus sama sesuatu aneh.
Jadi dia itu memukul-mukulkan dahinya ke tiang itu bang, ke tiang listrik itu. Oh ada orang. Deng, deng, Oke. deng. Cuman pas saya fokusin lagi bang, gak ada kakinya itu. Gak ada kaki, gak ada tangan. Jadi badan sama kepala aja gini. Pas kepalanya mau balik ke saya lari. Tapi saya gak bisa lari, jadi saya jalan cepat. Tujuan saya itu mau ke masjid yang tadi ada Nawal. Pas mau sampai ke masjid itu, saya lihat itu ajengannya udah, ustadznya gitu, udah nunggu saya. Di luar, dia nunggu. Saya lari sambil tolong-tolong, cuman karena malu ada ustadz itu saya nggak tolong-tolong lagi, saya diam. Pas kata ustadznya, kenapa kamu? Enggak pak, saya mau ikut sholat di masjid. Enggak, kamu kenapa? Emang kenapa pak? Itu yang ikut kamu di belakang banyak. Hah? Kaget saya di situ pak. Saya lihat ke belakang gak ada siapa-siapa. Saya anaknya Pak Mumu. Oh, Pak Mumu yang kemarin meninggal di situ ya? Iya. Saya merasa bersalah, kata saya Pak Ustadz. Jadi saya coba memanggil arwah ayah saya. Oh cerita di situ. Iya. Marah Pak Ustadznya. Gak bisa katanya. Yang namanya sudah meninggal ya sudah meninggal. Jadi yang kamu panggil tuh bukan arwah bapak kamu. Yang datang tuh yang lain. Mereka merasa terpanggil. Situ kan saya takut bang. Jadi saya harus gimana nih Pak Ustadz? Udah, kamu ke dalam dulu. Di situ saya sampai sholat subuh gitu. Beres sholat subuh, dia penasaran mungkin, nanya lagi ke saya, cerita lagi lah. Kamu bener-bener niat dari Bandung langsung ke sini? Iya, karena saya ya, Pak Ustadz, saya ngerasa bersalah Pak Ustadz. Coba hari Kamis itu ayah saya bawa pulang. Seenggaknya meninggal di depan keluarga. Gak sampai ketemuan sudah bau busuk gitu. Jangan kamu lakuin itu lagi, kata Pak Ustadznya. Karena yang kamu panggil bapak kamu yang datang yang lain. Terus saya harus gimana ya Pak Ustadz? Saya takut mereka datang lagi. Udah nih katanya, dikasih saya alamat bang waktu itu. Ditulis kertas. Alamat ke Sukabumi, disuruh Rukiah. Saya di pembersihan. Cuman saya mikirnya bang, gak mungkin lah mereka datang lagi kata saya. Jadi udahlah. Tapi tetap saya kertasnya saya simpan. Di situ saya minta izin ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz saya izin tidur sebentar ya, karena saya nggak berani, saya harus balik lagi ke sana. Udah kamu tidur dulu di sini di luar. Itu saya tidur. Jam 6, jam 7 lah saya kebangun bang. Saya mau pamit ke si bapak kontrakan, mau pulang. Karena ya saya udah gak sanggup lagi bang buat manggil arwah itu. Jam 8 saya datang ke ke bapak kontrakan. Si ibu kontrakan marah ke saya waktu itu. Kenapa? Kamu kemana? Kata, si bapak nyari-nyari kamu sama Mak Ujang waktu subuh. Oh saya di masjid bu. Kamu katanya ngapain itu di kontrakan sampai berantakan gitu. Oh iya bu, saya gak nyerita ke si ibunya. Cuman kata si ibunya, ya udah kamu ke si bapak dulu minta maaf. Ya udah. Datang saya ke kontrakan itu, saya sempat mau dipukul bang waktu itu sama si bapak kontrakan. Kamu udah saya kasih izin tidur di sini. Kamu mau hancurin usaha saya, pintu kamu hancurin. Terus ini apa ini katanya, barang-barang apa ini? Nah di situ saya jelasin lah ke mereka. Ini alat-alat buat manggil arwah saya, bapak saya, karena saya benar-benar ngerasa bersalah pak. Di situ bapak kontrakan mungkin karena ngelihat saya gitu bang, dia jadi nggak marah lagi. Udah kamu jangan mikir aneh-aneh, udah ya beresin, kita beresin lah semua alat-alat yang tadi saya bawa itu di Bandung, kayak bola mata, terus jelangkung. Untungnya katanya nggak kebakaran atau apa si bapak kontrakan itu. Ya pak, maaf. Terus gimana kamu ketemu nggak sama bapak kamu?
Ujung-ujungnya ditanya itu. Iya, penasaran mereka. Heeh. Saya nggak ketemu, Pak. Jadi yang saya panggil bapak saya yang datang yang lain. Bentuknya kata saya beda-beda tempat, mata sama mulutnya juga beda-beda tempat. Terus kepalanya di bawah, kata. Aduh, katanya. Udah kamu istirahat dulu ya di sini. Pas sudah beres-beres saya penasaran, Bang. Saya nanya lagi ke si bapak kontrakan, Pak, ayah saya ketemu meninggalnya gimana sih, Pak? Saya penasaran. Di situ mereka diam dulu, Bang. Bang Ujang sama si bapak kontrakan itu. Ya udahlah, si Bang Ujang aja katanya yang ceritain. Ceritainlah sama Bang Ujang di situ sambil kita duduk bertiga. Jadi ayah kamu itu pas dobrak katanya, posisinya tuh dia lagi ngeringkuk. Ini megang nasi, tapi nggak sampai ke mulut. Jadi ayah saya tuh meninggal tuh, saya takutnya karena lapar itu, Bang. Oh iya. Di situ saya, wah udah nggak bisa nahan emosi saya lagi, Bang, itu. Saya nangis itu di situ. Ketemu Ujang, udahlah. Memang udah takdirnya bapak kamu meninggal kayak gini. Udah jangan dipikirin lagi. Tapi tetap saya di situ nggak bisa nahan emosi saya, Bang. Saya nangis itu, teriak-teriak di situ. Saya gimana ya, ngegoblok-goblokin diri saya gitu. Coba saya bawa pulang, saya nangis gitu terus. Dibawalah saya ke kamar Mang Ujang, di situ dikasih minum dulu. Bapak kontrakan mungkin gak tega ngelihat saya gitu, Bang. Ya udah saya pulang dulu. Saya mau anterin anak saya sambil bawa alat-alat itu. Jadi saya bawa dulu ya katanya. Takutnya ada yang ngelihat. Oh iya. Nah, Mang Ujang di sini jujur langsung ke saya, Bang. Tadinya saya nggak mau cerita kenapa kita itu sekarang nggak tidur di sini. Tiap sore semua yang kontrak di sini tuh pergi. Malam setelah pulang, jadi setelah saya pulang hari Kamis itu, hari Jumatnya tuh Mang Ujang kerja kan bagian ngesol gitu, keliling dia seperti biasa. Pas dia pulang Isya jam 7 setelah sholat, jam 8 jam 9 gitu kata si Mang Ujang, bapak saya itu ngetuk katanya ke kamar Mang Ujang. Hari Jumat ini, Bang, ya, Jumat malam. Jadi ngetoknya gini, tok gitu. Jang, dibukalah pintunya kan, Pak Mumu, gimana? Udah sehat? Jadi posisi bapak saya tuh gini, Bang. Gini, suara nggak ada, gini berdirinya tuh. Jadi nunduk sambil gini, tapi sambil ngeliat Mang Ujang gini. Kata Mang Ujang tuh, ada apa, Pak? Lapar, Jang. Oh, lapar, kata si ibu udah tutup ya, ibu warteg. Itu tuh ada tuh di Magicom ada nasi, terus paling ada sayur sama tahu, air minum ada itu. Saya tidur ya, Pak Mumu. Dia ngelihat, ngebalik ke belakang, nyimpen sarung. Pas balik lagi ke pintu, bapak saya udah nggak ada, Bang, di situ. Oke. Pak Mumu kemana? Kata si Mang Ujang itu. Pas Mang Ujang balik lagi, ada bapak saya, Bang, di dekat Magicom. Duduk aja gini. Mang Ujang gak mikir aneh-aneh, Bang. Tapi kalau misalnya berpikir logika gitu, harusnya kan pintu itu cuma satu. Harusnya ke situ dulu, ketemu Mang Ujang dulu. Cuman karena capek mungkin Mang Ujang gak mikir aneh-aneh. Pak, kalau mau makan silakan ya, kata. Itu ada nasi, ada sayur. Mang Ujang tidur lah. Saya tidur ya, Pak, karena capek. Nah di tidur itu, di mimpi itu kayak gelisah si Mang Ujang itu katanya. Dia kebangun, pas lihat jam baru 5 menit, Bang. Gak lama ternyata. Tapi kayak yang lama katanya tidurnya. Kayak seharian ya. Pas lihat bapak kamu udah gak ada. Nasi gak dimakan, sayur gak dimakan, air minum gak diminum. Oh, gak ada yang di sendok? Iya, gak ada. Gitu aja. Dia khawatir,
takut bapak saya lapar. Dicarilah ke kamarnya. Pak Mumu, itu mau dibuka juga susah karena dikunci dari dalam. Pak Mumu, kata Mang Ujang, mungkin udah tidur, jadi nggak kecium bau apa-apa bang. Karena ya di Jakarta itu ya kontrakan murah gitu, tahu sendiri bang ya lingkungannya kan. Dia tidurlah waktu itu. Balik lagi ya Mang Ujang? Iya, ke kamar tidurlah. Besoknya hari Sabtu tadinya mau nelpon AA, cuman gak ada pulsa. Dulu kan nelpon gitu bang. Ya udahlah nanti aja lah pulang ngesol katanya mau isi pulsa. Nah di hari itu bang Ujang gak tahu kenapa gak ada yang ngesol. Cuman satu orang gitu, dia dapat 10.000. Dia keliling seharian tuh. Udahlah pulang. Dia jadi pulang jam 4. Dia kepikiran ngelihat ke kamar ayah saya terus. Pak Mumu gak keluar ya. Biasanya Pak Mumu tuh bolak-balik keluar. Udahlah. Mungkin lagi di luar atau pulang. Dia mikirnya pulang bang sama saya. Pas Isya itu, setelah sholat Isya, kejadian lagi bang. Kayak ada japu gitu. Kata si Mang Ujang itu. Dia beres sholat, ada yang ngetuk lagi 3 kali bapak saya itu, almarhum. Jang, 3 kali. Di situ dia udah ngerasa aneh bang. Kok kayak kemarin? Cuman buka. Pak Mumu. Yang bikin dia merinding bang, gak ngomong lagi. Posisi ayah saya kayak kemarin bang. Posisinya gini. Jadi gini ngelihat dari rambut sampai ke bawah pakaian sama semua. Di situ dia nggak ngomong, nggak nanya Pak Mumu mau apa, enggak. Bapak saya bilang Jang lapar, diam itu Mang Ujang. Dia nggak ngebalik kayak kemarin, dia merem. Pas udah merem, dibuka lagi, nggak ada bener bapak kamu itu. Pas dia ngelirik katanya, ngelirik gini di siluet mata, ada bayangan bapak saya lagi duduk. Di situ Mang Ujang lari bang, takut. Lari ke bapak kontrakan. Mang Ujang itu. Pak, ada apa? Ini Pak Mumu aneh gimana? Kata si bapak kontrakan tuh. Udah ayo kita lihat ke kamarnya. Datanglah sama bapak kontrakan, diketrok gitu. Pak Mumu, gak ada jawaban. Jadi dilihat di celah-celah gitu juga, gak ada gitu, gelap. Mereka inisiatif lah datang ke RW sama ke RT. Didobrak lah, ternyata ya ayah saya udah meninggal. Jadi yang datang ke Mang Ujang itu arwahnya, dia ngasih tahu. Iya gila sampai 2 kali. Nah di situ kata Mang Ujang barulah tercium bau. Asalnya tidak tercium bau apa-apa bang. Oke. Saya nangis lagi situ bang, karena ya saya mikirnya ayah saya meninggal bukan sakit karena lapar. Itu susu beruangnya nggak diminum katanya, nasinya nggak kemakan. Udah kata Mang Ujang, kamu kan paling dewasa, kamu harus bisa ini ke adik-adik kamu, ke mama kamu, jangan ngelakuin hal-hal aneh. Saya takutnya kamu dapat masalah apa. Iya Mang, kata saya juga nggak mungkin ngelakuin itu lagi. Saya juga takut, saya nggak berani lagi. Udah kamu minta maaf lagi ke si bapak kontrakan. Nah kata si Mang Ujang juga bang, sebenarnya ke bapak kontrakan juga datang kayak gitu. Cuman bapak kontrakan gak mau bilang ke saya. Gak mau cerita dia? Iya, soalnya lebih aneh. Kalau bapak kontrakan kan rumahnya 2 tingkat. Kalau Mang Ujang kan kalau ngetuk langsung ke Mang Ujang. Kalau bapak kontrakan tuh masuknya kan di bawah dulu bang. Dia tidur di atas. Oh tapi sebelah kontrakan ya? Enggak jauh bang. Oh jauh? Rumahnya agak jauh. 10 menit lah dari situ. Jadi kalau misalnya ada orang bertamu tuh harusnya ngetuk dulu kan di bawah. Ini ngetuknya langsung di pintu kamar. Cuman bapak kontrakan gak buka pintunya karena takut. Tapi suaranya dia tahu suara ayah saya. Oh bersuara juga. Nah Mang Ujang juga ngelihat perawakan badan saya waktu jalan kayak ayah saya pas meninggal, sebelum meninggal. Jadi
penglihatan mereka tuh lihat saya tuh jalan gini bang, sambil gini. Tapi saya nggak ngerasa gitu. Saya ngerasa biasa aja. Di situ saya mulai sadar bang, telinga saya sakit. Keluar aja terus nanah sama darah. Bang Ujang juga sempat lihat gitu. Itu kenapa? Kemasukan air. Saya jawabnya gitu. Tapi saya pegang aja gini bang, jangan dipukul gini. Pegang aja pelan, sakit bang itu. Dua-duanya. Dua-duanya. Keluar darah, keluar nanah. Tiba-tiba gitu. tuh? Iya. Setelah diceritain tadi? Enggak, pas malam itu, pas udah sholat itu, udah sakit. Oh, dari sebelumnya memang udah sakit. Tapi saya nggak ngerasa keluar nanah, nggak ngeh. Jadi saya kan saya wudhu, masukin ini telinga, takutnya kan air. Cuma pas saya colek itu bang, kuning kemerahan, kayak nanah sama darah, bau lah gitu. Ngehnya pada saat setelah cerita itu? Iya, sama Mang Ujang itu. Oke. Saya pegang gini, kata Mang Ujang itu apa? Air. Iya air kata saya. Karena terus keluar bang. Saya lihat nanah sama darah. Nah, terus saya nggak bisa ngomong bang itu. Jadi ngomong tuh berat. Mang Ujang juga di situ. Kamu udah jangan ke Jakarta lagi. Udah kamu di Bandung aja. Saya ngelihat kamu tuh kayak bapak kamu sebelum meninggal. Yang ngelihat saya jalan gini tuh si ibu warteg, Mang Ujang sama ibu kontrakan dan bapak kontrakan. Yang ngehnya gitu. Yang lain kan mungkin gak terlalu dekat sama ayah saya. Di situ saya datanglah ke si bapak kontrakan. Pak maaf ya pak, kata saya udah ngelakuin hal kayak malam. Udah saya tahulah perasaan kamu kayak gimana. Gimana katanya mau gak tidur di kamar itu? Kalau sekarang saya jadi gak mau katanya pak. Karena takut gitu bang. Saya takut ketemu hantu yang itu. Terus kamu sekarang mau kemana? Saya mau pulang pak. Yaudah saya antarin dia. Mau kemana katanya, antarinnya. Saya dulu tahunya rambutan terminal itu. Udah ke terminal rambutan, nggak apa-apa lah naik angkot. Udah, kamu lagi gini, takut kenapa-kenapa. Jalan kamu bongkok gitu. Jadi saya ngerasanya nggak jalan bongkok bang. Tapi mereka ngelihatnya saya gini nih. Udah, saya antarin. Di jalan tuh dia nasihatin saya terus. Kamu jangan ngelakuin kayak gitu lagi. Sholat, harus ingat keluarga kamu, adik-adik kamu, ibu kamu. Saya itu jadi nggak fokus loh. Pertama ini sakit, terus nggak fokus ngedengerin orang ngomong. Jadi fokusnya ya ke ayah saya terus. Sampailah di rambutan itu saya nggak ke dalam terminal bang. Dulu kan ya di terminal rambutan tahulah. Saya nunggu di luar, nunggu bis keluar gitu langsung biar naik lah. Nyampe di situ tuh jam 2 siang. Kebetulan ada langsung Bandung. Nah naiklah saya bis itu bang. Pas saya naik, bisnya kan berhenti bentar dulu ngetem kayak gitu. Saya duduk di sebelah kaca lah. Saya ngelamun bang. Jadi ngelamun tuh sambil ngusap telinga terus. Karena keluar terus bang. Terus ini tenggorokan sakit. Jadi ngomong saya tuh serak gitu, berat. Pas bus maju, naiklah. Ada yang naik bapak-bapak satu. Pas maju, setelah bapak-bapak itu naik, ada yang naik bang. Jadi situasi bis lagi maju tuh ada yang naik. Perempuan. Cantik itu perawakannya. Saya ngeliatin aja si perempuan itu, anehnya dia gak mau duduk. Padahal kosong itu kursi di belakang. Yang ada tuh di depan, tengah, belakang kosong. Dia ngeliatin saya terus bang, si perempuan itu. Dia gak megang ini, gak megang kursi. Dia berdiri gini, ngeliatin saya. Perawakannya? Cantik bang, perawakannya. Kayak umur berapa gitu? Muda, kayak umur muda. Umur 30 gitulah, 25-30. Kata saya nih, orang ngeliatin saya terus, aneh. Udahlah, saya ngeliat ke kaca lagi gini bang. Karena kan saya kalau naik bis itu suka ngeliat kaca keluar gitu. Pas saya penasaran balik lagi gini bang. Mukanya udah ada di depan saya gini bang. Ada di sini. Tapi badannya di sana. Hah? Di situ dia sambil si mulutnya kayak yang senyum. Udah manggil kok pergi. Di situ saya langsung teriak-teriak di bis itu. Sambil ngerangkak gini bang, ngerangkak ke depan.
Saya ke yang di depan, Pak saya mau duduk di sini Pak, saya mau duduk di sini. Kata yang di depan ngomong Sunda gitu, mana aku naon, kegerewekan. Kamu kenapa teriak-teriak kayak orang gila? Heboh dong ya. Heboh Pak. Pak saya di sini Pak, tolong Pak, saya mohon Pak saya ingin duduk di sini. Mungkin supirnya paham, tahu gitu. Keneknya cuma ngeliatin saya Pak, semua orang ngeliatin saya. Kata supirnya, istighfar. Kalau nggak bisa baca Yasin, ayat kursi nggak bisa, Al-Fatihah. Ya, iya Pak. Si bapak yang duduk di depan itu, dia ngalah lah akhirnya, sambil marah-marah. Saya diem di pojok sambil gini Bang, ketakutan saya. Itu saya tas tinggalin di belakang, nggak saya bawa. Mau hilang, mau apa ya, nggak apa-apa lah. Situ si bapak supirnya ngeliatin saya dari spion. Saya gini aja, merem. Saya ngeluarin uang, saya bayar dulu ke si kendek. Saya diem aja gini. Saya nggak berani buka mata saya dari pertama naik bis sampai. Sampailah saya di Loyo Panjang itu jam 6, mau setengah 7 gitu. Mau jam isya lah. Pas saya turun, si supirnya langsung nyamperin saya dulu. Istighfar ya. Sering-sering ke masjid. Sambil ngasih tisu, dia tahu ini. Udah banyak ini Bang, ngalirnya. Karena saya biarin. Iya Pak. Ya, sing sabar. Di situ saya pulang lah ke rumah. Nyampe waktu itu lagi tahlil Bang. Dimarahin sama paman saya waktu itu. Kamu kemana? Ayah kamu meninggal. Orang lain tahlilin malah keluyuran. Saya boro-boro nanggepin omongan paman saya. Nyelonong aja saya ke orang-orang yang lagi doa itu, ikut saya berdoa di situ. Orang-orang berdoa juga Bang, bikin telinga saya sakit. Jadi kalau ada yang ngomong deket saya juga ngeng gitu, sakit ini. Saya tutup pakai tisu karena malu Bang, bau. Saya takutnya ngeh mereka gitu, saya keluar nanah. Beres tahlil itu, ya mungkin karena budaya kita gitulah. Almarhum nenek saya tuh bilang gini, kasih kopi kesukaan almarhum sama rokok kesukaan almarhum. Disimpanlah di meja di depan TV si kopi sama si rokok itu, biar almarhum ngopi sama ngerokok. Saya diem aja ngeliatin kopi sama rokok itu. Saya lagi diem tuh, ibu saya sama paman saya tuh lagi marahin saya Bang. Cuman saya nggak fokus, saya nggak dengerin omongan mereka. Sampai beres tahlil juga saya ngelamun aja terus. Ngelamunnya ya kepikiran ayah saya terus. Saya kayak mimpi Bang. Setelah tahlil ke-7 gitu saya mikir, apa saya harus ruqyah ya? Biar nggak diganggu terus. Karena saya nggak bisa makan Bang. Minum nggak bisa, makan nggak bisa. Makan masuk, tapi muntah lagi. Minum gitu terus aja. Udahlah. Beres tahlil ke-7, berangkat aja. Siapa tahu telinga saya sembuh. Atau saya nggak bisa lihat yang gitu-gitu lagi. Terus pas malam kan tidur saya, pagi-paginya ibu saya kan bangunin saya karena khawatir di bantal itu Bang nanah semua sama darah dari telinga saya. Ibu saya khawatir di situ. Di hari ke-8 itu pas pagi-pagi saya diajaklah ke puskesmas sama ibu saya. Berobat dulu katanya. Pas berobat kata dokter saya kecapean sama masuk angin. Jadi nggak ada gejala apa-apa. Kuping? Iya saya liatin. Ini saya sakit. Oh ini karena kecapean Pak. Saya bingung di situ kan. Saya kecapean. Dikasih obat juga, obat biasa gitu. Saya di situ minta izin lah ke ibu saya. Mau ke Sukabumi. Nanya lah mama saya mau apa. Saya nggak bilang ruqyah. Saya bilangnya mau ke teman. Ada bisnis kata saya bagus. Cuman gak ada ongkos. Saya minjem lah nanti pas gajian di Jakarta diganti. Itu saya ngobrol juga Bang. Berat Bang. Ibu saya kalau adik saya nonton, semua keluarga saya pasti tahu. Saya nggak bisa ngomong. Bisa ngomong, tapi keluarnya pelan. Jadi waktu kata ibu saya berapa, ya gitulah kata saya buat ongkos bolak balik aja, dikasih lah.
Berangkat saya bang waktu itu jam 10 lah. Naik ke Sukabumi itu pas nyampe di sana alamatnya ternyata susah bang. Alamat si bapak ini saya naik ojek sampai 2 kali. Jadi di tempatnya itu kayak di bawah bukit, nggak tahu gunung. Pokoknya pelosok. Di depannya ada warung. Saya nanyalah ke warung itu, Bu, ini si bapak Ajengan ini, Ustadz ini di sini ya rumahnya. Pertamanya si ibunya bilangnya gini, mau buat ngasihan rezeki ya. Oh enggak Bu, saya mau ruqyah. Oh iya, bagus, ini bagus. Oh iya Bu, makasih. Ketoko saya bang ke rumahnya. Assalamualaikum. Saya pas waktu ketemu sama saya Ustadz itu marah bang, ngusir saya. Kenapa? Gak tahu waktu itu bang. Ngapain kamu kesini katanya? Pergi kamu, pergi. Gitu bang langsung. Pak, saya belum ngomong karena saya kan berat ini bang. Iya. Pak, ditutup pintunya bang. Bingung saya. Malah diusir ya? Oke. Kenal juga enggak kan pertamanya. Datanglah ke si ibu warung itu karena dia ngeliat gitu. Kunaon Jang, kenapa? Gak tahu Bu, saya diusir. Udah makan dulu. Makan saya bang, makan dulu karena ya belum makan dari rumah. Itu makan juga bang. Gimana ya saya? Makan di warteg atau dimanapun bang, saya ngelihatnya kayak ada cucumuk, kayak ada kecoa di piring itu. Jadi saya nggak bisa masuk, baunya bersesuap gitu. Udah Bu. Saya mau ke si bapak Ustadz lagi. Saya ketuk lagi bang, karena penasaran kenapa saya diusir. Dibuka lagi, ngapain lagi kamu? Orang-orang kayak kamu itu orang-orang kafir, gitu bang, bilangnya. Musyrik, orang-orang kayak kamu itu. Pak Ustadz, saya salah apa? Pak, saya sambil ngomong berat. Ini Pak, saya dikasih alamat. Ini yang ngasihnya si bapak yang di masjid itu. Tuh ini, dilihatlah sama dia. Oh, kamu mau apa ke sini? Saya mau ruqyah, Pak. Disuruh ruqyah, kata Ustadz itu. Dikasih alamat bapak. Kenapa bapak jadi usir saya? Orang-orang kayak kamu tuh saya mikirnya orang-orang yang kayak dukun gitu katanya bang. Ngelihat saya. Karena yang ngegelantung di saya itu banyak. Kata si bapak Ustadz itu, ya udah kamu ke dalam sini. Ntar ya saya mau sholat dulu. Saya nunggu situ bang. Kirain saya mau ngajak sholat bareng waktu itu. Udah kamu tunggu. Ada ruangan bang di situ. Dikasih minum dulu saya. Air teh harus habis. Air ini 2 gelas gede bang. Saya minum. Gak kuat juga saya minum bang. Jadi kalau saya minum di sini perih bang. Jadi gak kuat. Cuman saya paksain. Pahit itu. Saya minum 2 gelas. Dia pegang ini dulu. Kepala saya di sini. Sambil dibaca. Dia ngebaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya ngerasanya biasa bang. Dia pegang tangan saya sambil baca, terus kaki saya sambil balik lagi ke kepala, terus ke leher. Itu lama bang, 2 jam gitu kurang lebih. Tapi saya nggak ngerasa apa-apa. Kata Pak Ustadznya, dia sambil keringetan. Aduh, kamu mau nggak tinggal di sini? Paling lama 7 hari. Kalau nggak sehari lah nginep di sini. Saya mikirnya gini bang, mungkin waktu itu karena kurang deket sama Ustadz gitulah, saya mikirnya, wah ini penipu. Biar saya ngeluarin biaya gede. Iya. Aduh enggak Pak Ustadz, saya harus kerja. Dikasih lah saya tulisan-tulisan gitu bang. Ini kamu baca setelah sholat, kalau bisa setelah tahajud kamu belajar tahajud, baca ini ayat ini. Ya udahlah saya sakuin bang. Terus saya tanya, berapa Pak Ustadz? Udah gratis. Saya mikirnya tadinya si Ustadznya mau minta bayaran gede, ternyata gratis bang. Tahu gratis mah ya udah nginep dulu. Cuman lah, udahlah, bohong. Saya mikirnya gitu dulu bang. Ternyata saya nggak ngerasa apa-apa. Udah di ruqyah, udah di apa. Nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan bang. Nah, pulanglah saya bang ke rumah. Di situ saya nggak kepikiran kerja dulu bang. Badan gak enak, terus ini keluar terus dari telinga, gak kuat. Mau dikeluarin juga gak apa-apa lah, saya istirahat dulu.
Pas saya lagi tidur itu di hari ke-9 gitu, nggak tahu ke-10 lah. Jam 2 itu Bang, mata saya tuh kayak disuruh bangun. Kayak disuruh ngebelalak pas saya lagi bangun gini. Yang lain nggak bisa gerak. Saya lihat di pinggir adik saya, kan adik saya lagi tidur. Adik laki-laki saya, adik perempuan saya gitu. Kamar kita itu nggak ada pintu, bareng-bareng di atas tidur. Kalau ibu saya sebelah sana adalah halang pintu sama nenek saya. Saya ngelihat di pinggir adik saya itu ada yang duduk gini Bang, sambil ngusap-ngusap kepalanya di adik perempuan saya. Saya kaget lah Bang, itu apa? Pas si bayangan itu mundur Bang, mau ngedeketin saya merem. Jadi gerakannya gini, mundur. Pas udah ngelihat saya gitu, saya merem aja gini, karena takut. Agak lama ada suara di atas kepala saya. Ini kaget saya Bang, itu suara ayah saya tahu. Saya diam aja gini, nitip meme ya. Saya diam aja gitu Bang. Pas agak lama gak ada suaranya, bisalah gerak tubuh saya. Saya cari yang ngomong itu gak ada. Di situ ngedadak saya langsung nangis. Di situ saya bangunin ibu saya. Mah tadi si Gaes si bapak, tadi kayak ada bapak. Disitulah mulai bercerita soal masa lalu gitu, soal perselisihan antara ibu saya sama bapak saya gitu, yang dulu sering cekcok. Akhirnya keluarlah semua hubungan ibu saya sama saya gitu. Udahlah ya mah, sekarang mah fokus aja ke adik-adik, jangan mikir yang aneh-aneh. Dan di situ Bang sampai 1 bulan lebih lah, telinga saya akhirnya sembuh sendiri. Ngejalanin apa yang dikasih? Enggak Bang, saya nggak ngejalanin itu. Enggak ngejalanin? Enggak. Sembuh sendiri aja? Iya. Oke. Saya nggak ngejalanin itu, nggak ngejalanin disuruh baca ini, enggak. Jadi jangankan ke ustadz itu Bang, saya udah berapa kali ustadz. Kata mama saya, tuh ke itu tuh bagus ustadznya. Oh. Tapi saya nggak ngerasa Iya, perubahan nggak ada. Jadi saya nggak ngebaca itu. Pertamanya ya tulisan Arabnya juga gundul gitu Bang. Gundul itu nggak ada. Iya ya. Iya, nggak ada aksaranya. Nggak bisa baca. Bingung saya baca aja. Jadi saya nggak baca. Bang Roni. Oke. 1 bulan lebih, mulailah suara saya kembali normal. Oke, berarti perlahan ya. Iya, telinga saya nggak keluar lagi nanah, nggak sakit lagi. Akhirnya sembuh seperti semula ya. Saya kerja seperti biasa lagi. Sampai libur berapa hari itu pada saat lama, kerja? Lama sebulan, tuh ya? Sebulan lebih. Ya. Aman tapi? Aman, soalnya kan kata bos saya juga ya, kalau nggak kerja nggak digaji. Kalau datang lagi ya silakan katanya. Oh, paham. Iya. Digaji kalau kerja. Gitu. Iya. Terus habis itu? Ya habis itu ya sampai sekarang juga saya belum pernah ketemu bapak saya gitu, walaupun di mimpi. Di mimpi udah. Iya, itu juga kan kembali jadi makhluk itu Bang. Oh, berarti yang dipengenin sama Bang Roni adalah benar-benar wujud asli bapak. Iya, pengen ketemu langsung seperti itu Bang. Sebenarnya kalau dari Bang Roni sampai saat ini, apakah Bang Roni ini sudah ikhlas atau belum? Belum Bang, sampai sekarang juga. Belum. Bener saya Bang. Berapa tahun ya Bang Roni ya? 2013, sekarang 2026, 13 tahun saya masih kepikiran Bang. Belum ikhlas ya kalau ngomongin. Tapi menurut pendapatku Bang, mungkin Bang Roni belum ikhlas ya itu karena memang ada salah ya. Iya. Di momen yang Bapak sebelum meninggal ya. Iya, harusnya. Jadi sampai saat ini menghantui pikiran Bang Roni. Iya, kepikiran terus. Coba saya waktu itu bawa gitu Bang. Walaupun meninggal, tapi kita bareng-bareng. Itu yang bikin saya kepikiran terus Bang. Ya memang agak susah sih. Itu sebelum bapak saya meninggal tuh Bang, kalau berat badan itu, kalau kita hitung berat badan tuh 40 juga kurang kayaknya. Oh ya? Iya, dia udah kurus. Sudah kurus banget. Iya. Saya takut gitu Bang, kejadian aneh-aneh. Akhirnya benar. Kejadian. Makanya ya sampai sekarang juga saya masih berpikirnya ya pengen ketemu. Iya. Tapi memang Bapak sepertinya ini ya sangat-sangat
lebih memperdulikan anaknya ya, Iya, bertanggung jawab sekali ya. apalagi ke adik saya gitu. Iya. Iya. Mungkin kepikiran itu kali ya. Dia lebih mikirin anaknya atau adiknya Bang Roni itu harus hidup enak lah. Ya makanya dia bisa berkorban untuk makannya ya cuma sekali aja gitu. Iya. Dipaksa pun nggak mau dia. Kalau saya beliin mau dia. Oh, Nah, kalau dia. Iya, kalau dibeliin. Oh, intinya benar-benar duitnya untuk Iya, ngirit. yang ngirit ya. Saya udah berapa kali juga kan, Pak kalau misalnya nggak ada uangnya ngutang dulu, saya yang bayar kata saya. Saya udah bilang ke si ibu warteg juga, Bu kasih, saya yang bayar. Tapi nggak mau dia. Emang yang di luar nalar adalah ya tadi sikap Bang Roni yang sampai ada niatan untuk memanggil arwah gitu sampai Iya. nyari tahu di warnet ya. Wah itu gila banget ya. Mungkin ya saking ini ya Bang ya. Kalut Frustrasi saya lah kayak ya. Bang. Kayak frustasi gitu, Bang. Iya, Kayak iya. gimana ya, nggak bisa mikir lagi. Gimana caranya. Tadinya saya mau datang ke kuburannya, Bang. Apa lagi? Iya, cuman kan ada yang ngejaga jadi nggak bisa. Serius? Iya, Ada yang Tadinya. ngejaga maksudnya? kan ada yang ngejaga kalau di kuburan Oh itu. iya, ada penjaga kuburan ya. Nggak bisa kalau Mau malam. ngapain? Ya tadinya saya berpikirnya Bang ya, kata orang-orang gitu, kalau orang meninggal 40 hari itu masih ada di rumah atau masih ada di makamnya. Saya mikirnya gitu. Pokoknya saya udah nggak mikir logis Bang. Saya nggak bisa mikir positif gitu, nggak bisa. Oh bukan saya. untuk ngebongkar kan? Bukan Bang. Mau tidur di situ gitu ya? Iya, saya mau nemenin. nemenin gitu. Siapa tahu juga ada Iya. arwahnya datang gitu ya? Iya, saya pikirnya gitu. Cuman pas Iya. mau ke sana nggak bisa karena ada yang ngejaga. Ya itulah Bang, cerita saya tentang ayah saya gitu. Semoga ayah udah tenang ya. Amin, Ya, tinggal Bang Roninya aja nih Ya, yang memang harus ikhlas gitu. Percaya Bang bahwa memang ini sudah takdirnya aja. Ya. Gitu. Bukan karena kesalahan abang segala macam. Supaya Bang Roni itu bisa ikhlas dan tenang gitu, Bapak. saya nggak, kalau misalnya ngobrol soal bapak saya ya, saya benar-benar nggak bisa nahan emosi saya gitu Bang. Ya, wajar. Mau berapa tahun, mau gimana pun, saya inget terus emosinya, inget terus tawanya gitu. Ya namanya juga ya sendiri. Tapi sekarang hubungan sama Mama gimana? Ya baik-baik aja Bang. Baik-baik aja. Ya baik-baik aja. Sama adik-adik baik-baik aja. Salam untuk keluarga nanti ya. Ya siapa? Oke. Bang Roni pernah balik ke kontrakan? Sering Bang, tapi nggak kayak waktu dulu. Kalau dulu tuh kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kontrakan bekas Bapak? Iya, waktu masih kerja di Jakarta tuh sering. Tapi semenjak saya di Bandung dari 2016 tuh ya paling 2 tahun sekali. Kalau nggak setahun sekali. Tapi saya nggak datang ke kamarnya, saya di luar aja ngelihat gitu. Di kamarnya kan kelihat dari luar. Sudah ada yang ngisi? Sekarang udah direnov Bang. Udah bagus. Tapi tetap kata si bapak kontrakannya kalau saya mau tidur situ gratis. Tetap boleh. Boleh. Karena ya kata si bapak kontrakannya sudah kesebar waktu itu. Waktu kasus ada yang meninggal itu. Kesebar gimana nih maksudnya? Ya rame di situ. Ada yang rame meninggal. sebenarnya. Rame. Oh. Jadi jarang ada yang mau di situ. Ngontrak di situ. Serius sampai segitunya? Iya. Makanya sekarang udah direnov. Pernah di ngajiin nggak maksudnya? Saya kurang tahu Bang. Nggak Kalau tahu di ya. ngajiin ya. Gila. Ya namanya bekas orang meninggal mungkin pikirannya ya negatif. Ya aku cuma ini aja apa namanya? Ya ternyata dampaknya sampai segitunya gitu. Ya ibaratnya banyak orang yang mungkin merasakan juga gitu. Iya. Lalu barang-barang yang bekas ritual itu dikemanain Bang sama pemilik kontrakan? Dibawa sama saya Bang. Oh dibawa lagi? Iya, di sama dalam Bang tas. Roni? Di dalam tas dibawa sama saya Iya. ke rumah. Habis itu diapain? Dibuang semuanya ke kali. Dibuang ke kali. Semua kan rumah saya tuh pinggir kali. Saya buang sama tas-tasnya. Jaket saya buang tuh Bang. Jaket saya, baju saya, sepatu, celana sama tas semua saya buang. Kata si bapak kontrakan buang sial.
Mama pada akhirnya tahu gak cerita ini? Dulu sih nggak tahu, Mm-mm. tapi pas hari yang datang itu, yang hari ke-9 itu, ketemu 10 waktu itu, saya ceritalah Mm-mm. akhirnya. Gimana tanggapan? Marah mama saya juga. Ngapain katanya, kita kan orang beragama, ngapain ngelakuin kayak gitu. Iya. Ya saya main ketemu. Bukan gitu katanya, caranya ya sholat, baca yasin atau apa. Boro-boro dulu bang saya pikir kayak gitu. Saya nggak logis pokoknya pikiran gitu tuh. Kalut pokoknya. Iya benar. Nah sebelum kita tutup videonya ya, gue mau mengajak teman-teman untuk mendoakan semoga almarhum bapaknya Bang Roni sudah tenang ya. Ya, amin. Mungkin kita bisa berdoa bareng menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa kita mulai. Doa selesai, amin. Amin ya Bang ya, semoga Amin. sudah tenang ya Bang ya, dan Amin, Bang. Bang Roni juga ikhlas. Mungkin Ya. terakhir deh, Bang Roni ada pesan ke teman-teman atau ya orang-orang yang pernah menyaksikan cerita dari Bang Roni. Kalau saya titip pesan aja, kalau kalian masih punya orang tua yang komplit gitu bang, ada dua-duanya, sayangin mereka, jangan sampai nunggu mereka sakit baru kasih kalian peduli. Jadi jangan sampai kayak saya gitu, menyesal meninggal ayah saya tanpa ada saya gitu. Tuh. Oke. Untuk teman-teman yang menyaksikan kejadian Bang Roni atau cerita Bang Roni, kayak Mang Ujang segala macam, boleh titip salam Buat lagi. Mang Ujang, saya pengen ketemu lagi Mang, tapi pas saya datang ke situ, Mang Ujang udah nggak di situ. Oh pindah. Iya, terima kasih ya Bang ya udah nasihatin saya, udah nemuin ayah saya. Buat bapak kontrakan saya berterima kasih dan mohon maaf gitu atas kelakuan buruk saya waktu itu. Buat komunitas penyapu jalan, terima kasih udah peduli sama ayah saya. Pokoknya terima kasih buat kalian. Oke, itu dia ya pesan dan salam-salam dari Bang Roni. Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Roni izin pamit. Bye.